karena saya benar-benar kalut sekali saat itu, dibisikkan kalau ternyata tidak ada jalan lain, ya sudah, lebih baik kau akhiri saja hidupmu. Maksudnya bunuh diri gitu? Iya, maka saya berdoa, di tengah tangisan saya itu saya berdoa, Tuhan, aku percaya, aku benar-benar percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Halo teman-teman semua, it's good to be with you again. Dan saya excited kali ini karena saya ditemani oleh seorang teman lama saya, Bro Mike Suhoka. Ya. Dan kita udah berteman cukup lama ya, Bro ya. Ya, 20 tahun lah. 20 tahun, oke. It's not a short time ya. Kita udah kenal cukup lama dan yang sebetulnya membuat saya excited ya, bukan karena saya ditemani oleh seorang sobat lama saja, tapi karena kisahnya. Jadi Bro Mike ini punya satu kisah di mana Tuhan bisa tolong dia untuk keluar dari suatu jeratan hutang, ya, di mana Bro Mike terlibat hutang dengan berapa, Mike? Waktu itu saya terlibat hutang pinjaman online, ya, ada berapa sampai ada 7 macam pinjaman 7 online. 7 macam, bayangin guys. 7 pinjaman online. Iya. Ya, dan oleh anugerah Tuhan udah lunas ya Pak. Iya. Nah itu penting tuh, detail itu yang penting banget. Jadi rupanya udah lunas ya dengan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa kisah ini bisa menjadi inspirasi, encouragement bagi semua teman-teman dimanapun berada, bahwa apapun kondisi kita, apalagi sekarang lagi ada pandemi ya, ada banyak masalah, ada banyak orang-orang yang diselesaikan ya, proyeknya atau pekerjaannya dan sebagainya. Itu bukan suatu jalan buntu kok ya. Kita masih punya Tuhan Yesus ya, dan masih ada Bapa kita yang berkuasa ya, ada kuasa Roh Kudus juga yang bisa menolong kita keluar dari masalah apapun itu ya, teman-teman semua yang saya kasih. Betul sekali. Saya mau serahkan ke Bro Mike nih. Waktu itu gimana sih Mike kok bisa mengalami 7 pinjaman online? How bad was it sampai bisa begitu? Ya, karena intinya itu ya, karena saya intinya saya kurang bijak dalam mengelola keuangan. Saya mencoba untuk mengambil salah satu pinjaman online, itu pun juga atas saran dari teman-teman sekerja saya, tapi ternyata saya melakukan keliruan. Karena saya pun bergantung pada pinjaman online itu, akhirnya saya jadi main gali lubang tutup lubang. Sehingga saya sangat tidak sanggup membayar yang pertama, akhirnya saya mencoba mengambil yang kedua untuk menutupi yang pertama, dan itu kesalahan besar saya. Sehingga akhirnya saya berhutang pada 7 macam pinjaman online itu karena saya melakukan gali lubang tutup lubang ini. Ya, jadi utangnya dan bunganya itu bergulung-gulung sampai cukup tinggi ya Mike? Betul. Itu menurut Mike tinggi ya? Tinggi sekali. Oke, jadi menurut pemasukan Mike setiap bulan itu kayaknya tinggi sekali ya? Tinggi sekali, terlalu tinggi sehingga saya pun juga pada waktu itu sempat kaget ketika saya kalkulasikan, waduh ini kok tinggi sekali, bahkan ini melebihi kemampuan saya sekalipun saya mendapatkan gaji 1 bulan setiap bulannya. Ya. Terus waktu Mike mengalami ternyata tagihannya tinggi sekali dan mungkin juga ada telepon mungkin ya dari pinjol tersebut. Oh iya betul. Ya. Karena ada namanya juga 7 macam pinjaman online ya. Karena beberapa ada yang lewat jalur Tempo, jadi saya kerap kali ditelepon oleh para debt collector yang bersangkutan dari tiap-tiap perusahaan itu. Ya, baiklah itu melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui itu rasanya gimana? Apakah bisa melalui dengan baik atau beban yang berat atau gimana? Pada waktu itu berat sekali saya hadapi. Pada waktu itu saya hanya bisa bilang ke mereka, saya akan bayar kalau seandainya saya udah ada uangnya. Tapi mereka tetap mengejar dengan mengatakan kapan Anda bisa membayarnya gitu. Tapi saya pun juga nggak berani menargetkan untuk kapan dan mau bayar pada tanggal berapa. Karena saya belum ada jawaban. Namanya juga saya pada saat itu pun juga tidak ada uang. Jadi nggak ada jawaban dan nggak ada uang ya. Nggak ada uang. Saya hanya bisa pasrah. Kalut ya.
kalut. Saya hanya bisa bilang saya tidak tahu, dan itu setiap hari, hampir setiap hari pun saya ditelepon terus-menerus gitu. Kalau ditelepon terus-menerus itu gimana, Pak? Jadinya? Itu akhirnya ya saya menjadi jadi frustrasi. Karena mendapat jalan buntu. Itu pun juga udah di luar kemampuan gaji saya. Ada suatu malam itu ya, saya pun juga dapat bisikan dari, dan memang ini bukan dari Tuhan, tapi memang benar-benar ini dari sejahat ini, dari iblis ini. Karena saya benar-benar kalut sekali saat itu, nggak bisa lepas dari pikiran untuk cara melunasinya itu bagaimana. Dibisikkan kalau ternyata tidak ada jalan lain, ya sudah, lebih baik kau akhiri saja hidupmu. Maksudnya bunuh diri gitu? Iya. Kau akhiri saja itu hidupnya kamu. Dan itu, Michael gimana? Jadi saya seperti kayak dihantui gitu oleh pikiran seperti itu. Tapi saya ingat lagi ya, saya itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Saya percaya kepada Tuhan. Maka saat itu, malam itu juga, saya berlutut, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan. Aku ini adalah milikmu. Saya perkatakan, aku ini adalah milikmu. Aku ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan aku percaya bahwa bersama dengan Engkau, aku bisa melewati ini semua. Dan pada saat yang sama itu juga, ketika saya sedang berdoa, saya perkatakan juga kepada si jahat, kepada sang iblis, nyahlah iblis. Saya berkatakan, engkau tidak punya otoritas atas diri saya, engkau tidak punya otoritas atas hidup saya adalah milik Tuhan Yesus. Saya tidak akan mengakhiri hidup saya. Saya akan berjalan saya akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu aku perintahkan keluar kau dari pikiranku sekarang ini juga. Waktu Mike menggunakan otoritas Mike dalam Tuhan Yesus ya, seperti tadi Mike berbicara ya. Itu gimana pikirannya? Masih ada atau? Ya, saya terus berdoa. Jadi saya tetap terus berdoa. Saya menyembah Tuhan. Saya terus berdoa. Dan karena saya percaya itu kepada Tuhan. Dan akhirnya seketika itu juga ya? Iya, seketika itu juga pikiran untuk perasaan bunuh diri itu langsung pergi. Iya. Saya garis bawahi kata seketika itu juga ya berarti. Iya. Ini menarik sekali karena Mike tidak diam aja. Pada saat ada pikiran negatif itu. Ya, ini yang saya juga pelajari, bahwa ketika kita ada pikiran negatif, ya, dan kita diam aja, ya, kita nggak bisa melawan pikiran itu. Tapi ketika kita do something about it, ya, dengan cara tentunya ya tadi ada otoritas dari Tuhan Yesus yang tadi Mike sudah contohkan, itu bagus banget, itu keren banget, Mike. Iya, dengan cara ya saya berdoa gitu. Iya. Dengan cara saya berdoa karena tadi juga ada kata memperkatakan ya. Iya, karena apa? Kita ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Karena kita ini memang kita sudah menyerahkan sepenuh hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Maka saya yakin bahwa bersama dengan Tuhan Yesus itu tidak akan sia-sia. Amin. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana titik balik Bro Mike untuk akhirnya yang tadinya itu terpuruk gitu ya, kemudian ada turn around, jadi bisa mulai bayar sampai lunas. Itu turn around-nya apa? Titik baliknya? Mungkin ada sedikit yang saya bisa ceritakan ya. Pada saat saya masuk kerja ya, ada suatu jam di mana saya harus mengantar paket ya dari satu cabang ke cabang. Kebetulan saya ini kan bekerja di salah satu perusahaan logistik ya. Nah, pada saat waktu saya lagi mengendarai motor sambil membawa paket itu ya, saya menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya nyanyikan lagu-lagu pujian di dalam perjalanan saya. Dan salah satu juga lagu-lagu pujian yang saya nyanyikan itu adalah mengenai kasih setia Tuhan. Dan ada satu bait yang mengatakan, apa yang tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Jadi waktu ketika saya lagi menyanyikan di bait itu, tiba-tiba itu dalam hati saya itu tuh seperti diliputi oleh kasih karunia, seperti diliputi oleh kekuatan gitu. Seperti kekuatan, dan itu membuat saya itu menjadi menangis. Saya itu jadi menangis, seolah-olah tuh tangisannya ini bukan karena tangisan kekecewaan atau karena tangisan self pity gitu. Iya gitu. Tapi ini semacam tangisan yang encouragement gitu. Tangisan yang membawa suatu
dukungan, membawa suatu kekuatan. Dan di dalam hati itu seperti ada yang berbicara gitu. Aku sanggup melakukannya untukmu. Wow. Jadi karena begitu kuatnya kasih karunia Tuhan itu yang tercurah di dalam diri saya ketika saya dalam perjalanan itu, jadi saya parkir dulu sebentar. Saya parkir dulu, dan karena begitu kuat saya nangis terseduh-seduh gitu. Wow. di situ ya. Dan maka saya berdoa, di tengah tangisan saya itu saya berdoa, Tuhan, aku percaya, aku benar-benar percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya percaya juga apa-apa yang saya nyanyikan tadi itu Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Dan juga bait tadi itu mengingatkan suatu ayat yang selalu itu ada dalam hati saya, itu ya dari Efesus 3 ayat 20. Okay. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan atau yang kita pikirkan. Itu ayat pegangannya Mike ya? Iya, saya betul. Ingat tuh. Iya. Dari tahun 2013 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Bahkan sebelumnya kalau nggak salah. Itu pegangannya Mike banget. Benar. Ini saya suka nih cerita ini, teman-teman, karena sehari sebelumnya, tepatnya malamnya, Mike itu dapat pikirannya negatif. Kita percaya itu bukan dari Tuhan, yang mengatakan udah lu bunuh diri aja, ya kan? Nah, betul. Tapi besoknya, ketika dia sudah take authority, udah pakai otoritas Tuhan terhadap pikiran-pikiran negatif itu, besoknya dia mendapatkan katakanlah suatu kasih Tuhan ya, jamahan Tuhan ya. Jamahan Tuhan. Yang nyata, ini lagi bawa motor nih ya. Ini lagi bawa motor. Bukan lagi di gereja ya. Bukan lagi di gereja. Bukan lagi ibadah ya. Tapi lagi tugas. Lagi memuji Tuhan tepatnya. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Ini waktu kita memuji Tuhan di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah badai kita, di tengah-tengah battle-nya kita ini. Iya. Justru kita disitulah Tuhan itu jamah kita ya. Betul. Disitulah kekuatan dari Tuhan terjadi. Wow. Jadi dan itu memang luar biasa tuh Tuhan, sampai benar-benar saya dapat jamahan seperti itu yang membuat saya sampai mengeluarkan air mata ya. Dan akhirnya setelah itu sedikit reda, saya kembali jalankan tugas saya taruh paket, saya istirahat, lalu saya hubungi Bro Ivan. Oh, oke. Ya. Waktu itu ya. Iya, waktu itu. Tapi kembali lagi Bro, iblis mau menjatuhkan, kamu bunuh diri aja, ya. Tapi Tuhan Yesus mengangkat dengan mengatakan bahwa aku sanggup tadi ya, di jalan waktu memuji Tuhan. Iya. Jadi kita semua juga bisa ya mengalami seperti ini ya. Karena saya pada malam itu saya membuat suatu pilihan. Saya membuat suatu pilihan, saya itu tetap bergantung pada Roh Kudus. Ya. Karena memang saya banyak dengar juga dari berita-berita yang benar-benar menyedihkan ya. Ada yang katakanlah berita-berita yang sering kita baca bahwa ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara bagaimana ya, saya lebih baik nggak usah sebutkan apapun dengan caranya mereka mengakhiri hidupnya karena memang rata-rata karena tidak sanggup membayar hutangnya mereka. Iya. Tapi kan kalau dilihat ya bukannya berarti bahwa saya ini kuat, justru saya ini kuat karena Tuhan, bukan karena diri saya sendiri gitu. Iya. Nah, itu pun juga semua bergantung pada pilihan kita. Apakah kita ingin memilih jalan suicide, bunuh diri, atau memilih jalan ikut Yesus? Iya. Tapi saya memilih ikut Yesus. Iya. Ketika saya diajar, saya percaya oleh Tuhan ya dalam firman-Nya ya, bahwa healing is a choice. Iya. Bahwa kesembuhan itu adalah pilihan. Iya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu mau memulihkan kita. Gitu. Amin. Tapi kita mau nggak dipulihkan? Mau nggak sembuh, mau nggak merdeka, mau nggak lepas. Nah, itu penting banget bro. Nah sekarang itu kan titik baliknya tadi bro, ya kan. Nah sekarang sampai bisa bayar lunas itu apa aja sih yang Tuhan lakukan dan bro responi dalam perjalanannya ini? Nah itu kan tentunya kita kan sudah mendengar firman ya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi memang kita kan tidak cukup hanya dari berdoa saja ya, berdoa dan menyembah Tuhan, tapi Tuhan pun juga menghendaki kita agar kita harus berbuat sesuatu. Ya. Mulainya memang kita ada berdoa, ada menyembah Tuhan, tapi kita lanjut lagi ya. Kita harus lanjut lagi. Iya. Nah, saya kan sempat teks ya waktu itu ya ke Bro Ivan ya, dan memang kita sempat berdiskusi setelah saya pulang kerja tuh, kita sempat telepon, kita berdiskusi. Michael ini kan punya dengan segala talenta atau keahlian yang Michael miliki, coba tawarkan saja kepada teman-teman, baik itu lewat kontak list gitu. Iya. Saya pikir ya benar juga ya, daripada saya japri orang-orang untuk minta
untuk minta pinjam lagi, untuk minta pinjam uang dong. Bener. Ya tapi ya pinjam lagi. Jadi itu kayaknya nambah lubang lagi gitu. Ya setidak-tidaknya bagi saya itu adalah suatu langkah iman ya, walaupun itu kecil, itu langkah iman. Oke, ada langkah iman. Terus apa lagi, Mike? Nah, yang Michael alami dalam perjalanan ini. Nah, setelah itu ya, pas keesokan harinya ya, pada saat saya udah mau berangkat kerja, tiba-tiba ada satu teman saya, Nathanael. Oke. Nah, itu pun juga kami pun juga satu pelayanan waktu skema kami masih di kampus waktu itu. Dia telepon ke saya. Ya kebetulan saya pun juga cukup dekat sekali gitu dengan Nathanael ya. Jadi saya ceritakan aja bahwa saya latar belakang saya japri ini karena saya terlilit hutang, bahkan sampai 7 macam pinjaman online. Nah, dan Nathanael ini ternyata dia memang pernah punya pengalaman yang hampir serupa. Bahwa dia pun juga pernah memiliki dia terlilit hutang yang begitu besar, dan puji Tuhan sudah terselesaikan. Bahkan dia tergerak untuk membantu saya, tapi dengan cara menuntun saya bagaimana supaya saya itu bisa dengan cara langkah demi langkah untuk bisa melunasi ke 7 pinjaman online ini. Ya, jadi merencanakan ya. Ya. Ada perencanaan keuangan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian setelah Mike jalankan itu, berikutnya apa yang terjadi? Nah, saya jalankan itu bersama-sama dengan Nathanael ya, dibantu dengan Nathanael. Ya, hal yang utama yaitu kita merencanakan jika seandainya saya sudah terima gaji, bagian-bagian apa yang memang harus saya sisihkan dan bagian apa yang dapat saya lakukan untuk melakukan pembayaran pinjaman online ini dengan cara mencicil. Tapi di tengah-tengah saya menjalankan itu, tapi ternyata kasih karunia Tuhan itu tuh tidak hanya sampai di situ aja. Ternyata saya broadcast tentang saya menawarkan untuk pekerjaan itu pun juga nggak sia-sia. Ternyata ada yang menghubungi saya gitu, ada yang minta saya untuk buatkan desain untuk tokonya, desain kayak spanduk atau kartu nama. Iya. Ini berarti adalah additional income. Ya, ini penting juga ya, karena selain dari gajinya Mike yang sudah dikelola tadi, ya. Supaya bisa nambah kan perlu ada additional income. Ya, jadi itu adalah additional income yang memang Tuhan kasih gitu untuk saya. Iya. Terus lanjut Mike. Ya, 4 bulan ya itu saya udah jalankan itu untuk pelunasan itu, dan puji Tuhan setelah 4 bulannya itu ternyata saya sudah menyelesaikan sampai 75%. Wow. Ya. 7% itu berarti berapa pinjol? 6 dari 7 ya? 6 dari 7. 4 bulan bisa bayar 6 dari 7? Iya. Bisa bayar 6 dari 7. Nah, di bulan yang kelima, saya ini ternyata hal yang nggak diduga-duga itu terjadi ya. Saya rupanya mengalami demam, dan akhirnya setelah saya dites antigen, saya terpapar COVID-19, saya terpapar corona. Sehingga saya harus diisolasi mandiri di rumah selama 2 minggu lamanya. Jadi saya minta izin kantor, dan memang dan kantor pasti udah tahu ya bahwa kalau COVID-19 itu memang kita harus isolasi mandiri 2 minggu lamanya itu. Iya. Dan setelah kena corona ini, ya ada nggak dampaknya terhadap pembayaran Mike terhadap pinjol tadi? Karena masih ada 25% kan? Iya, karena kan udah 75%. Nah, dampaknya itu kan karena saya diisolasi mandiri kan selama 2 minggu ya. Jadi kan saya pun juga pengeluaran untuk biaya operasional saya pun juga jadi berhenti. Berhenti sejenak. Iya, selama 2 minggu itu. Selama 2 minggu itu. Jadi secara tidak langsung pun juga saya mengalami penghematan di situ. Dan penghematan itu bisa dipakai untuk menambah pembayaran supaya lebih cepat lunas ya? Ya, tapi begini Van, selain itu ya, selain hanya untuk pembayaran ya, itu pun juga di tengah-tengah saya 2 minggu isolasi mandiri itu saya nggak hanya sekedar
diam dan hanya makan dan minum di kamar aja. Tapi di situ pun saya juga merasakan kasih Tuhan. Dalam bentuk gimana? Dalam bentuknya ini, saya memuji, saya menyembah Tuhan. Kebetulan pun juga di kamar saya ada laptop, saya buka aja laptop saya, terus saya praise and worship gitu situ. Saya memuji menyembah Tuhan, saya dengarkan khotbah, saya lalu pun juga kalau seandainya ada ibadah online itu, dan kebetulan ibadah online itu kan memang online meeting lewat Zoom. Saya berkesempatan untuk ikut, doa bersama pun juga saya ikut. Jadi di tengah-tengah 2 minggu saya isolasi mandiri itu, saya tidak merasa sendirian, saya nggak merasa kesepian, tapi saya malah makin dikuatkan gitu, Bro Ivan. Oke. Jadi pada saat 2 minggu ini, ya, Mike malah makin dalam ya, makin dalam. Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya ya. Iya. Dan malah bisa menghemat lagi. Saya jadi ingat Roma 8 ayat 28 ya, di mana Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Betul. Ya. Satu sisi kelihatannya, waduh kok kena corona nih gitu ya. Harus istirahat nih. Ternyata itu malah mempercepat pembayaran ya Pak ya. Karena mempercepat pembayaran. Ada sisi penghematannya juga. Iya. Dan itu nggak akan terjadi kalau kerja terus ya. Iya. Oke. Ternyata memang ada maksud Tuhan lah. Iya. Saya percaya bahwa mungkin musuh kita, iblis, punya rencana yang jahat untuk kita, tapi Tuhan bisa bekerja juga untuk membuat segalanya itu ujung-ujungnya untuk kebaikan kita ya. Exactly, betul sekali. Luar biasa keren. Iya. Terus akhirnya bisa lunas. Selanjutnya. Ya di bulan yang ke-6. Bulan ke-6. Karena kan saya isolasi mandiri 2 minggu dan setelah itu kan saya kan dapat gaji. Iya. Nah, pas genap 2 minggu, akhirnya saya tes PCR, saya udah dinyatakan sembuh, udah dinyatakan negatif, puji Tuhan. Nah, akhirnya saya akhirnya dengan gaji yang saya sudah dapatkan itu, saya akhirnya bisa membayar pinjaman online yang terakhir. Wow. Iya. Keren. Bisa membayar pinjaman online yang terakhir, dan itu pun juga unik, ada cerita unik di balik itu ya untuk yang pinjaman online yang terakhir itu ya. Sebenarnya gaji saya itu pun juga masih kurang gitu untuk membayar, tapi ada hal yang tidak terduga terjadi, yaitu dari kakak saya. Ternyata pada saat kakak saya itu bertanya ya kepada saya bagaimana soal pelunasannya ini, saya ceritakan bahwa yang terakhir ini saya masih kurang uangnya untuk melunasi, dan ternyata kakak saya itu mau membantu dengan cara menalangkan dulu. Dia talangkan dulu supaya saya langsung bisa bayar. Nah, setelah saya udah bayar, ternyata di minggu depannya itu saya dapat berita dari grup di WhatsApp di kantornya saya bahwa ternyata ada bantuan subsidi dari pemerintah dan nilainya itu sama dengan nilai yang kakak talangi untuk saya. Jadi bisa bayar balik ke kakak. Bisa bayar balik ke kakak tanpa harus menunggu pinjaman. Maksudnya tanpa harus menunggu gaji berikutnya. Iya. Uang utang dipinjol lunas, terus talangan dari kakak juga lunas gitu ya. Iya. Dalam waktu yang cepat ya. Dalam waktu yang cepat dan juga yang benar-benar tepat sasaran. 6 bulan lamanya saya bisa melunasi itu semua. Jadi memang ada suatu rencana ya yang time frame-nya itu 6 bulan dan tercapai ya. Dan tercapai. Wow. Padahal di awalnya itu ngeblank ya. Ngeblank banget ya. Nggak ada. Jadi hopeless banget gimana caranya gitu ya. Ya kayak no clue gitu. Kayak nggak ada solusi gitu. Iya. Wah, ini pertolongan Tuhan yang wow banget. Nah, saya punya pertanyaan. Kalau Bro Mike sudah keluar nih dari lubang pinjol ini ya, atau lubang hutang-hutang ini, kira-kira mau balik lagi nggak? Nggak. Karena apa? Karena bagi saya Tuhan itu adalah Maha Besar. Saya sedang mencoba untuk step by step, jadi tidak hanya sekedar untuk melunasi pinjaman, tapi saya memang benar-benar ingin mengubah gaya hidup saya. Saya ingin mengubah gaya hidup saya supaya saya ini menjadi orang yang tidak bergantung kepada pinjaman, tapi benar-benar orang yang berkecukupan. Bahkan saya rindu sekali agar Tuhan itu bisa menjadikan saya itu supaya saya berkelimpahan. Ini renewing of the mind, ini perubahan cara berpikir ya.
Iya, itu udah pasti. Itu perubahan cara berpikir itu bagi saya itu memang udah suatu keharusan lah. Iya, karena kalau misalnya keluar dari lubang ini, terus kemudian perubahan cara berpikir tidak terjadi, jadi masuk lagi dong. Masuk lagi. Bisa, dan bahkan bisa masuk ke lubang yang lebih besar lagi bisa ya. Betul. Jadi puji Tuhan nggak mau masuk lagi ya? Nggak mau masuk lagi. Nah sekarang kita sudah sampai ke bagian akhir nih Mike dari sharing kita nih. Iya. Ada nggak pesan singkat yang Michael bisa sampaikan kepada teman-teman semua yang dimanapun berada yang mungkin menghadapi masalah yang kurang lebih sama atau intinya mereka menghadapi suatu hal yang berat banget mungkin secara financial. Mike bisa nggak kasih suatu message buat mereka? Ya, paling sih message-nya saya sih sederhana ya. Yang pertama itu percaya kepada Tuhan, serahkan semuanya gitu kepada Tuhan. Dan yang kedua jangan menutup diri, kita harus terbuka. Yes. Masalah itu lebih baik kita bicarakan. Selain kita doakan, kita pun juga harus perlu membicarakannya kepada komunitas rohani kita, bahkan kepada keluarga kita pun saya rasa itu pun juga perlu sekali untuk dibicarakan. Ya. Dan yang hal ketiga, kita pun juga harus take action. Jadi tidak hanya berdoa saja, tapi ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan, seperti mengatur bagaimana untuk merencanakan keuangan, lalu usahakan agar bisa ada passive income, ada additional income ya, yang tadi yang Bro Ivan bilang ya. Selain take action, ya kita percaya kepada Tuhan, kita pun juga harus memiliki motivasi agar kita mau mengubah gaya hidup kita dan sikap kita. Gaya dan hidup kita dan sikap kita, agar kita pun juga hidup dalam biar Tuhan yang menuntun hidupnya kita. Jadi selain kita keluar dari pinjaman online ini, tapi kita jangan hanya sampai keluar dari pinjaman online saja, tapi kita pun juga terus melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Jadi melangkah bersama dengan Yesus. Sudah terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah penyedia kita ya. Amin. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, dia Allah yang setia. Amin. Dia ada di setiap langkah kita. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan saya percaya bahwa obrolan singkat kita ini bukan hanya sampai di sini. Saya percaya bahwa ini menjadi suatu encouragement ya, suatu benih yang Tuhan pakai untuk membuat kita semua jadi mau mengalami bahwa ternyata God is good ya. God is good all the time. Dan bahkan dia juga mendidik kita. Betul, itu yang saya alami. Benar. Dan bukan hanya sekedar ditolong aja, tapi kita dididik. Dia Bapa yang mendidik kita. Ini kadang-kadang kita nggak mau bahas bahwa Tuhan itu mau mendidik ya. Ya pokoknya dia baik. Tapi dia nggak bisa mendidik, kesannya begitu. Tapi tidak. Saya percaya bahwa Bapa di surga itu mendidik ya. Seorang Mike yang tadinya bisa mengalami masuk terperosok seperti demikian, jadi bisa disiplin ya Mike ya? Bisa disiplin. Jadi seperti Bapak yang sayang kepada anaknya. Itu yang saya alami. Dalam perjalanan pun juga saya melunasi ini pun juga tidak gampang. Jadi walaupun saya di tengah-tengah saya melunasi ini, sekalipun saya itu pun masih mendapatkan, pada waktu saya masih belum melunasi sepenuhnya ya, masih mendapatkan berbagai telepon itu, telepon dari kolektor-kolektor itu, tapi saya itu dikuatkan sama Tuhan. Saya dikuatkan itu sama Tuhan untuk saya tuh bisa tegar untuk melewati semuanya itu. Seperti bagaimana Bapak yang mendidik anaknya, begitulah Tuhan kita. Dan Michael menjadi kuat ya, karena ya firman Tuhan, oleh karena didikan dari Bapa di surga. Bertekun dalam Tuhan itu pun juga pesan yang mau saya sampaikan juga kepada semua teman-teman, agar kita itu pun juga tetap bertekun juga di dalam Tuhan. Karena kalau nggak tekun, kita nggak bisa nyampe ya ke prosesnya bisa selesai. Betul. Dan kalau memang tekun itu nggak penting, bisa aja mungkin Tuhan langsung selesai ya. Ada tiba-tiba besoknya langsung ada uang, bayar 7 pinjol itu ya. Tapi kenapa jalannya harus pakai jalan yang ada didikannya? Sebenarnya memang Tuhan bisa aja melakukan itu ya. Tapi untuk kepada saya ini, Tuhan memang
memberikannya dengan cara lain, tapi lewat proses seperti ini supaya karena Tuhan mengendaki bukan hanya sekedar saya bisa melunasi pinjaman, tapi Tuhan ingin agar pola pikir saya itu pun juga berubah. Yes. Ini keren banget. Iya. Dan kita percaya bahwa teman-teman semua, Anda juga bisa mengalami kebaikan Tuhan seperti ini, bahkan yang lebih lagi. Ya, kalau masalahnya, kalau seberapa besar yang harus ditanggulangi dan sebagainya, kita nggak usah saling bandingkan ya. Kalau saya udah sekian ratus juta, kalau saya udah lebih lagi, bukan masalah itu. Intinya adalah bahwa Tuhan itu mau kita itu debt free. Ya, jadi nominal itu bukan masalah. Ya, Tuhan mau kita lepas dari hutang. Ya. Tuhan mau kita diperbaiki ya, cara berpikir kita. Benar. Tuhan mau kita jadi berkat. Oke, Bro Mike, thank you banget untuk waktu kita bersama-sama. Amin. Ya. Rasanya masih kurang, tapi kita punya waktu lain. Amin. Kita bisa set up waktu lagi. Yep. Dan Tuhan berkati Mike. Tuhan berkati. God bless you. Oke. Bless you too. God bless you. Bye.